Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Mungkin pertemuan kita kurang 3 kali ya. Karena setelah itu kita melakukan semesteran kalau zaman dahulu. Kalau sekarang disingkatnya PAS. Penilaian akhir semester. Mas Wari sudah siap? Belum, Pak. Wallah. Ya sudah, share screen ya. Share screen, Cik. PowerPoint. Ya, PowerPoint dulu, dibuka, baru share screen. Dikit-dikit download. Jatuh abik. Sudah siap, Mas? Belum? Udah. Sudah ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Susun bila warga SDN Kandang Sapi 2. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu habibina ya Allah ya Kudus ya salam ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Bari ya Mustawi ya wakil ya qawi ya matin ya wali ya amin ya mufti ya
ya Hamid, ya Muhyi, ya Mumin, ya Qayyum, Wajid, ya tidak ya Ahad, Adu ya Samad, ya Qadir ya Qadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Ikhlas ya Tawwab ya Muntaqim ya Afuw ya Ra'uf Namaiku Malikal Mulki ya Dal Jalali wal Ikram ya Muqsita ya Jani ya Mani ya Muhi ya Mani ya Hanafi ya Nur Ali ya Mani ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, bisa ditutup. Oke, hari ini kita belajar tematik ya, bertematik menuliskan tema 5. Ya alhamdulillah ya, walaupun dengan batas, walaupun loncat, kita apa? Gitu. Oke, walaupun kita loncat ya, walaupun loncat akhirnya sampai juga di tema apa? Di tema 5. Oke, semoga gini ya. Semoga tahun depan itu memang sudah benar-benar masuk ya. Panji sendiri itu sebenarnya enggak ini ya. Lebih suka itu masuk itu suka apa? Lebih suka memang belajar langsung tatap muka. Memang kalau bisa nggak kurangi penggunaan HP ya.
anak-anak semini mungkin kurangi penggunaan HP. Kalau kamu tahu orang paling orang paling kaya kan Nabi Muhammad. Jadi hari ini yang orang paling kaya dari segi uang siapa? Ada yang tahu nggak? Oh Pak, pada patah suaranya Pak. Kalau begitu videonya saya di ini ya. Ya. Oke, Mas Akbar bisa di unmute ya? Akbar bisa di unmute. Nah, udah. Yang lain dengar. Oke. Nggak apa-apa Pak. Boleh. Nah, kalau sekarang nggak apa, tapi videonya saya matikan ya, biar suaranya bisa nggak kebagi sama video. Oke. Siapa orang terkaya sekarang? Morrissey. Tahu nggak? Orang paling kaya siapa? Tahu Pak. Kaya ngaku. Orang yang paling kaya sekarang ini adalah namanya Bill Gates. Kamu tahu Bill Gates nggak? Pernah dengar nggak Bill Gates? Nggak pernah. Beda. Kamu tahu komputer nggak? Tahu komputer kan? Tahu. Komputermu pakai apa? PC-mu pakai apa? Maksudnya pakai Windows kan? Ya. Ya. Windows itu adalah perusahaannya milik Bill Gates. Ya. Perusahaan Bill Gates ya. Jadi orang tuh kalau mau menginstal apa namanya? Windows. Puri Pak. Coba Puri bisa di-unmute ya. Oke, kalau kamu menginstal Windows sebenarnya itu Windows-nya harus yang legal. Legal artinya yang asli ya. Aduh, habis saja tuh. Yang ilegal itu butuh asli Pak. Ilegal ya, itu kebanyakan asli, memang kebanyakan apa namanya? Windows di laptop itu di komputer kalian mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin kebanyakan adalah yang bukan KW, ilegal. Jadi kayak di crack itu loh. Berarti ya? Mungkin kalau mau game itu kamu beli apa? Ya, harus beli. Kalau beli itu beli memang kan ada yang nge-crack, maksudnya yang dengan cara nggak beli tapi dapat poin kan ada kan ya? Ada ya itu seperti itu. Oke, Bill Gates itu adalah orang paling kaya di dunia untuk saat ini ya, yang dari segi uang. Tapi Bill Gates ini siapa yang suara angin-angin itu? Mbak Asifa bisa di unmute. Mbak Asifa bisa di unmute. Ada motor di Fatimatus sih, beda motor. Dan enggak apa-apa, maksudnya kalau suara motor kan enggak apa-apa, maksudnya kalau terlalu ramai. Bentar ya. Baik, lanjut ya. Udah enak kalau begini. Jadi Bill Gates itu orang paling kaya, dan Bill Gates itu adalah perusahaan yang juga, waduh, per hari itu keuntungannya miliaran Mas, ratusan miliar per hari itu. Itu berarti kalau Morrissey. Per hari itu miliaran sampai terjadi, mungkin per hari dapatnya 500 miliar. Ya. Kalau totalnya Bapaknya nggak tahu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, orang yang paling kaya begitu itu ya. Sebentar, pergantian dulu karena kita terbatas waktunya. Orang yang paling kaya itu, yang Bill Gates itu, dia baru membolehkan anaknya pegang gawai atau pegang gadget, pegang handphone lah ya, itu pada usia minimal 14 tahun. Kok bisa? Padahal dia orang paling kaya, paling mampu beli iPhone paling mahal kan ya. Itu sih. Dia itu orang paling kaya. Dia hari ini beli iPhone, besok dibuang, beli lagi dia bisa ya. Tapi Bill Gates itu memberikan ponsel kalau anaknya sudah cukup umur. Malah anaknya itu sebelum umur 14 lebih sering main di luar. Ya, bukan main game. Malah nggak ngerti mungkin game-game apa itu namanya. Game FF. Itu ya. Coba orang yang kaya, orang yang pintar aja nggak mau anaknya diberikan ponsel. Nah, sekarang memang kondisi
kok iso ya? Memang sekarang kondisi seperti ini. Gini, Kayak tapi walaupun sugih kayak HP. begitu, dalam kondisi-kondisi tertentu ya kalau memang belajar online ya tetap anaknya pegang ponsel. Cuma memang dibatasi ya. Mungkin anak dalam keadaan sekarang ini Pak Panji ya nggak bosan-bosan mengingatkan kamu Triliunan bijak-bijaklah, paling ya. Pak. Bijak-bijaklah Oleh menggunakan HP ya. ya. Bijaklah gunakan HP seperlunya Bijak aja. kau. Ya Pak Panji itu kalau sampai rumah memang kalau kamu WA jarang balas soalnya HP saya taruh Pak Panji main dengan anaknya Pak Panji gitu ya. Ya, gitu ya. Karena masa kecil itu tidak akan masa kecilmu itu loh anak ya, Oh tidak akan dia. terulang. Bener. Masa kecilmu itu tidak akan pernah terulang. Nah, maka masa Ya, kecil bermainlah kurang ya, bahagia. bermainlah. Bahagialah. Nikmati Kurang masa-masa. bahagia, gede nih bahagia. Oke. Kayak cili. Baik, anak-anak silakan dibuka Bu penanya ini ya tentang periskop. Udah, Pak. Periskop, Pak. Ya, periskop. Ya. Saya. Pak Panji coba pakai video lagi ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba apa namanya? Muhammad Sabar. Tiba-tiba delay, kamu bilang ya Rana ya. Andika lo ini suara radio. Gimana? Sekarang Ya, masih delay? ya, patah-patah lagi, guys. Patah-patah ya udah. Saya tutup aja guys. Nah, Ya. patah-patah. Padahal Udah. dibuka loh patah-patah. Ya. Oh, Ya, itu namanya Pak. Itu namanya bandwidth anak-anak. Jadi bandwidth Tokan. kenapa? Jadi bandwidth 124. itu Halaman berapa, Pak? bandwidthnya kecil. 124. 124. Kok emang Oke, 124. Oke. Farel. Oke Mas, kamu langsung lihat ke gambar aja ya. Langsung gambar. Ini perlu saya share screen nggak? Boleh, share screen, Pak. Ya, saya share screen ya. aja, Pak. Jangan gede, Pak. Rakyat jangan gak menisor dulu, Pak. Oh ya, sebentar ya. Saya share screen. Cukup aja. Ini makhluk. Sebentar ya. Besok insya Allah kita zoomnya 2 kali ya. Kalau tidak ada tempat lagi Pak Panji. Pak. Besok rencananya zoomnya 2 kali. Ya. Kalau ada rapat ya 1. Besok. 1. Saiki ku 10 sesi. Langsung baterai nih. Ya kalau mau zoom paginya tuh kamu cas full. Pak Panji kalau subuh itu langsung tak cas. Pak, langsung aku mari ini zoom langsung tak cas. Ya Pak Panji itu habis tinggal apa? Periskop. Apa Tahu apa ini? Periskop yang digunakan kapal selam. Ini kapal selam. Kamu tahu kapal selam? Tahu pernah lihat film-film kapal selam kan? Oh iya. Tahu, Pak. Monster Zero, Pak. Monster Zero Bentar. kan ada, Pak. Ayo, ini hanya pengautan aja dulu. Kapal selam ini. Aku tahu nyoba. Oke, kapal selam itu kalau memang kapal selam adalah fungsinya untuk menyelam ya. Iya. Kalau dia sampai muncul ke permukaan, namanya kapal lah. Laut. Kok iku? Ya. Teropongnya metu tuku banyu ini. Nah, kalau dalam peperangan kapal selam digunakan untuk apa? Untuk melihat menyerang. Untuk menembak kapal yang di atas kan, yang di permukaan. Iya. Ya, menembak yang di permukaan. Ya, Pak. Kan kaget yang kapalnya tiba-tiba diserang mendadak kan. Ya, itu hebatnya kapal selam. Dan kapal selam ini kira-kira bodinya itu dari kaleng-kaleng apa ya? Kecil. Tipis apa tebal kira-kira? Tebal dong. Ya, kenapa kok dibuat tebal kira-kira? Ya, karena itu, Pak. Kan mendelep. Kalau tipis kira-kira? Kan bocor. Kesenggol, kesenggol titik bocor. Bocor. Terus kalau kapal selam itu kira-kira ada kacanya nggak kayak mobil gitu? Ada.
Ya ampun delok kano kocone. Bulat, yang bulat kecil aja, Wak. Kayak gini. Ayo kira-kira kalau sudah posisi menyelam Oh, agak. pakai apa? Oh iya, Iki periskop. Sebentar. Periskop itu fungsinya untuk mengamati di permukaan. Permukaan. Jadi saat dia mau keluar Oh, iya. titik, keluar pucuk itu. Tapi kalau Ya, di dalam, kalau di dalam kapal selam, Monitor. ada kacanya apa enggak? Ada kacanya apa enggak kira-kira? Ada. Kenapa kok enggak diberi kaca? Kenapa? Pecah enggak kalau diberi kaca kira-kira? Kalau sangat dalam. Pecah kan? Karena Iya ya, pecah tekanan, ya. iya pecah karena tekanan Semakin di dalam, bawah semakin dalam. Itu dalam, semakin apa namanya? Tekanannya semakin tinggi. Nah, tekanan itu distilahkan pakai bar ya, bar 1 bar, 2 bar, 3 bar. Iya. Makanya kalau kamu punya jam tangan yang anti air ya, water resistant. Iya. Itu ada tulisannya 5 bar biasanya ya. Ada ya. Ada 10 bar. Lah kalau lebih dari 10 bar, misalkan jam itu 5 bar. Kalau lebih dari 5 bar, misalkan 7 bar, maka jamu bukan pecah, jadi kemasukan air gitu loh. Nah, itu ya. Jadi air itu memberikan tekanan. Oke. Ini hanya pengetahuan aja mumpung ketemu ya. Jadi kapal selam itu ada yang tahu gini. Ada yang tahu nggak kalau kan nggak ada kacanya ya. Kalau dia di depan ada apa namanya? Ada batu karang gitu, cara menghindarinya bagaimana? Kita melihat dari itu Pak. Mana? Monitor, musuh kau tengok monitor ya. Kalau di dalam laut pandangan itu terbatas. Seperti kalau kamu ke Batu pagi-pagi hari ada apa? Ada kabut, kelihatan nggak di depan itu? Sama air di dalam laut itu memberikan keterbatasan. Nggak bisa kita melihat seperti. Oke, lampu. Walaupun di center Mas itu sangat gelap sekali. Ayo. Pakai apa? Kalau di center, kalau kapal selam pakai center, ya, maka akan kelihatan dari atas. Ketahuan. Ayo, ada yang tahu nggak pakai apa? Itu loh Pak, layar lebar itu kan. Layar lebar. Itu, Pak. Oke. Kalau di udara, Iku monitor iku. Ya, oke. Iku monitor. Oke, betul. Oke, Mas. Ada yang tahu nggak kalau ini mungkin kamu pernah main game, ada pesawat datang itu ada layar kecil itu apa namanya? Kecil. Radar. Pernah dengar radar nggak? Radar, nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi kalau ada gini, jadi Indonesia itu misalkan ada kedatangan pesawat baru gitu ya, Indonesia ada yang mau menyerang, terus ada pesawat tanpa izin datang, itu kelihatan di radar. Kelihatan di radar. Oh iya tahu yang itu namanya radar. Itu kayak ada warna hijau itu Pak ya. Nanti itu kalau ada pesawat itu ada merah-merahnya. Ya, itu bekerja pakai kalau di udara namanya radar ya. Kalau nggak salah ya, nanti mencari lagi, kalau saya salah nanti saya koreksi ya. Kalau di dalam air namanya sonar. Ya. Jadi gini, jadi dia itu meniru seperti kelelawar. Kamu tahu kelelawar kan? Tahu. Ya. Kelelawar kan? Yang gini tuh Pak. Kelelawar kan buta. Iya buta. Ya. Ayo, ini mumpung aku ingat. Tema 2 itu belajar tentang pemantulan bunyi kan? Iya. Ingat nggak? Bunyi dapat dipantulkan kan? Iya. Ya, bunyi dapat dipantulkan. Ingat, tema 1 atau tema 2? Apa aja nggak lupa. Tema 1, Pak. Oke. Tema 1 ya kalau nggak salah ya. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan. Jadi gini, kalau kita berteriak ya, halo, kemudian ada suara halo, kemudian saya teriak lagi halo, suara baliannya itu suara pantulannya itu agak lama. Berarti yang lama itu jaraknya yang dekat apa jauh? Yang jauh. Jauh. Oke. Jadi gitu. Jadi seperti apa namanya? Apa itu jenenge? Kelelawar itu selalu berteriak dia. Dia berteriak atau mengeluarkan suara, tapi kita nggak dengar suaranya karena pakai
frekuensinya di atas pendengaran manusia, dia teriak, suaranya balik. Kalau baliknya dekat, maka di situ ada apa? Ada yang namanya ada dinding atau pohon, dia tahu, langsung tergambar gitulah di telinganya itu. Jadi kayak orang Pak Pop, pokoknya udah secara alami sudah tahu kalau di situ ada. Kalau dia berteriak tidak ada pantulan, berarti di situ kosong, lompong. Jadi dia bebas berterbang. Itu yang teknologi itu yang digunakan oleh kapal selam. Makanya kalau kamu pernah memperhatikan film-film kapal selam, itu ada satu orang itu dia pakai apa namanya? Pakai kayak headset gitu ya. Iya. Pernah dengar nggak? Coba nanti. Di kapal selam itu ada satu orang, jadi dia orangnya pinter. Dia itu mesti pakai apa? Pakai headset. Dia bisa mendengar dan dia step dari gitu, markasnya di situ ada apa, dia tahu karena dia sudah terlatih. Dan bayarannya orang yang bekerja di kapal selam yang bagian itu mahal, anak-anak. Jadi ya memang dilatih untuk bisa seperti dokter itu kan monitor pluk gitu, nanti dia akan tahu ada serangan, dia tahu, dia minta belok kemana maka dia belok. Itu sistem yang ada di kapal selam ya. Nah, salah satu alat di kapal selam itu adalah periskop. Ya, periskop digunakan kapal selam untuk mengintip. Ya, ngintip. Oke, kalau begitu kita baca ya. Di keker. Jadi periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Ya, jadi periskop menggunakan 2 cermin datar ya, yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Oke. Mas Fahri bisa di-unmute, Mas Fahri bisa di-mute, oke. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan 2 sifat cahaya, yaitu merambat lurus dan dapat dipantulkan. Ya, bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Iya. Oke. Saat Periskop. mengenai cermin, kedua cahaya kembali dipandangkan. Bentar, aku tanya. Sebentar ya. Ini orangnya ya. Mati Pak. Periskop itu memanfaatkan benda apa, Nana? Bisa di-unmute tuh. Bisa di-mute ya, maksudnya gini. Oke. Orang ini periskop itu menggunakan cermin apa tadi? Enggak, sambil buka. Menggunakan cermin apa? Tembung. Baca lagi ah. Baca lagi. Alah. Cermin apa yang digunakan oleh ini? Perhatikan lagi, dibaca lagi, coba dibaca dalam hati coba itu. Yang barusan Pak Panji baca. Menggunakan Cahaya masukkan di ujung Halo. dapat dipanjulkan, Pak. Ya, pakai cermin apa? Apa, Pak? Bentar, ini suara noise siapa ya? Papanya nggak bisa. Maya, Pak, Maya. Ya, bisa di M sendiri ya. Cermin datar. Oke. Cermin datar. 2 cermin datar. Ada 2 cermin datar. Kalau pakai 2 cermin datar, ini. Cermin, kalau kita bercermin, kemarin sifat cermin apa? Gambarnya diapakan, anak-anak? Tangan kanan menjadi dari tangan kiri. Ya, bayangannya tegak lurus, tapi terbalik. Oke, kebalik, bayangannya kebalik. Tapi kalau pakai 2 cermin, jadi kalau pakai 1 cermin, kebalik. Tapi kalau pakai 2 cermin, maka gambarnya akan sama. Oke. Langsung aja ya kita ke halaman berikutnya. Again. Oke, bentar ya. Jadi ini anggaplah ya. Perseni. Nah, ini Pak Panji yang nyorot bentar ya.
ini adalah badan kapalnya. Yang kuning ini Lu, badan. Andika lu. Ini ada badan kapal. Jadi Iya. ini dia itu ngintip. Nah, jadi dia itu ini anggaplah air ya. Ya. Ini aku gambar ya. Jadi ini badan kapal. Nah, kalau kelihatan ujungnya saja, maka kapal selam itu tidak ketahuan. Dia ingin memastikan kapal mana itu. Kapal Yang mana mau itu ditembak. ditembak. Apa kapalnya musuh atau kapalnya teman atau sekutunya. Malah apa ditembak? Ya. Ini adalah cermin. Ditembak. Ini adalah cermin. Warna merah ini cermin. Ini juga cermin. Kelihatan nggak gambarnya? Layarnya. Iya. Ya, Segitiga ya. itu Pak ya. Ini ada cermin 1. Ini ada cermin 1. Ini cermin 2. Oke. Saat cahaya antara cermin 1 dan cermin 2. Ini ya. Jadi cahaya itu masuk. Warna biru ya. Cahaya masuk. Ya, cahaya atau bayangan. Jadi gini. Benda yang kita lihat itu adalah pantulan ya, masuk ke sini. Ceret. Dan dipantul lagi dan ini mantul jelek oleh yang tadi itu ya. Sampai sini paham kan ya? Ya. Sampai sini paham kan ya? Mula-mula cahaya masuk dari merambat lurus. Karena cahaya itu tidak bisa apa? Tidak bisa dilihat. Ada yang belok kan cahaya ya? Cahaya itu merambat lurus, cahaya itu nggak bisa belok sendiri. Tapi cahaya bisa dibelokkan atau dipantul. Dan cahaya juga bisa dibiaskan. Nah, yang kemarin kita dibiaskan, cahaya bisa menjadi beberapa warna pelangi. Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Ya. Nggak, oke. Kalau ini nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti PR-nya ini ya, PR-nya yang bawahnya ya. Oh, Allah. Apa sih? PR yang di bawah ini ya. Ini ya, nanti dikerjakan. Sekarang lanjut ke halaman 127. Nah, ini. Oke. Pencet tuh. Oke. Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar satu persatu Pancasila 1 sampai Pancasila yang kelima. Kalau lagi apa saja. Oke. Mas apa namanya? Mas Andika bisa dibaca yang pertama, Pancasila. Oke. Yang pertama itu Pak ya, pedoman perilaku. Ya, dibaca dulu sikap yang sesuai ya, sikap yang sesuai itu dibaca dulu. Sikap yang sesuai dengan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, stop dulu ya, nilai-nilai. Jadi ini Pak Panji koreksi sebentar ya. Tolong diingat-ingat, ini penting ya. Jadi kalau nilai itu beda dengan skor. Jadi kalau kamu ulangan itu dapat nilai, itu bukan nilai, itu namanya skor ya. Nilai itu baik gitu ya. Itu nilai. Beda ya. Nanti nilai beda dengan skor. Oke, dilanjut Mas. Ya, Pak. Oke, lanjut. Pancasila merupakan pedoman bagi hidup bangsa. Oleh karena itu, sebaiknya sikap dan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai luhur. Oke, lanjut. A. Sila pertama.
pedoman perilaku sebagai umat Yang lainnya beragama bisa yang di taat sendiri, yang lainnya pada sendiri. ajaran agama. Berikut sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. 1. Taat menjalankan ibadah. 2. Menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Oke, kita bahas sebentar ya. Kita bahas sebentar. Jadi gini, jadi sila pertama adalah pedoman berperilaku sebagai umat beragama ya, yang taat kepada ajaran agama masing-masing. Kita taat beragama masing-masing dan juga menghormati hak agama orang lain. Dan jangan sampai kita umat Islam itu menghina Tuhan, menghina Tuhan selain Islam. Ya, nama-nama Tuhan agama lain itu tidak boleh Menghina. dilarang. Malah di Islam itu dilarang kita menghina agama orang lain. Dilarang. Dan itu bukan orang Islam gitu ya. Jadi apa ya? Orang Islam tidak begitu. Orang Islam itu sangat menghormati. Itu namanya kalau kita menghina agama orang lain, kita itu adalah menista agama. Nggak boleh ya. Tapi kita sebagai umat Islam, Pak Panji sebagai umat Islam, Pak Panji keyakinan bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Orang Kristen juga begitu. Orang Kristen juga begitu. Ya, sama ya. Jadi maksudnya sama dalam artian agamaku sing paling benar, tapi kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada agama lain. Itu ya. Menghormati hak umat beragama lain. Misalkan kita punya tetangga atau seperti Bu Eni, kamu kenal Bu Eni kan? Oh, itu bukan Islam, Mbak ya? Nah, itu Kristen, tapi Pak Panji sama Bu Eni saling menghormati. Jadi misalkan di bulan Ramadan Bu Eni itu kalau mau makan di dalam kelas, jadi nggak di ruang guru kan itu menghormati menghormati orang yang agama. Oke, lanjut ya. Oke, Mbak Maya yang kedua, sila kedua Mbak Maya. Yang lainnya di mute. Maya sila kedua. Tes. Maya. Maya, silakan. Sila kedua dibaca. Yang lainnya di mute sendiri. Maya ada nggak Maya? Ada Pak, di mute ya Pak, malu dia Pak. Ya udah kalau gitu. Puri. Puri, yang lainnya di mute sendiri. Ayo Puri. Patimatus. Ayo Puri. Sila kedua, pedoman perilaku terhadap sesama manusia. Berikut sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. 1. Memiliki sikap tenggang rasa. 2. Menghormati hak orang lain. Oke, sila kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, tenggang rasa, dan menghormati hak orang lain ya. Oke, lanjut. Lanjut siapa ini sekarang? Coba. Bentar, gantian. Fatimatus, Pak, Fatimatus. Iya. Bisa hilangin deh, Pak. Pak. Sila ketiga, pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Berikut sikap sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 1. Menghargai produk buatan bangsa sendiri. B. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, ini Pak Panji yang suka ya. Halo Pak Panji ini yang suka membahas ini. Persatuan. Yaitu kita menghargai coba Mang As apa itu ya? Bisa di sendiri. Mang As. Coba Mang As. Among Us. Oke. Ya Zara coba Zara di mute sendiri.
Saya mute aja dari sini ya. Tolong saya, Pak. Saya mute aja dari sini. Pak Panji mute. Andika. Oke, sudah. Pak Panji sangat suka membahas tentang ini, yaitu tentang kita menghargai produk Produk buatan bangsa sendiri. produk buatan bangsa sendiri. Oke. Indonesia ini adalah negara yang kaya akan bahan mentah. Ya. Bahan mentahnya dijual ke luar negeri, kemudian kita membelinya benda matang. Artinya begini, kalau kita jual kayu, Kan dimakan. ya kita jual kayu, misalkan kita jual kayu ke Thailand, misalkan. Thailand. Jual kayu ke Thailand, satu pohon itu dijual, anggaplah 2 juta. Anggaplah 2 juta. Murah. Lalu kayu itu sama orang Thailand dibuat kursi ukiran sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Menjadi 1 set kursi dan mejanya, kemudian dijual ke Indonesia seharga 10 juta. Di situ ada Oh my God. Mahal kali. Memang mahalnya kenapa? Karena memang di situ ada proses pembuatan. Ya, di situ ada ukiran. Memang susah ngukir apa? Pertama tuku oleh 2 juta. Didol untuk 10 juta. Ini kan susah, membuat seperti itu kan susah. Ya. Ya. Maka pantas dihargai. Iya. Dihargai mahal. Ya. Nah, kalau kita sebagai negara Indonesia ini sebenarnya kita menjual bahan mentah apa menjual bahan jadi? Mentah. Bahan mentah ya kayu itu. Kalau bahan jadi ya kita jual kursi kayak tadi itu. Iya. Enak mana kita? Ya. Ya, kita enak mana sebaiknya? Ya. Nah, Sopo nyoret. Coba gini ya. Coba kamu buka mungkin buka nanti HP-mu kamu buka. Ya. Iya. Pensil, tepak itu rata-rata made in mana itu? Made in itu artinya apa? Made in itu artinya apa? Nah, berarti buatan Cina. Ada juga buatan Jepang. Ada juga buatan Amerika. Jarang sekali produk-produk yang made in Indonesia. Luar negeri. Makanya kenapa kita itu gini. Di beberapa produk yang akhir ini kan ada tulisan I love produk Indonesia. Ada nggak tuh seperti itu? Ya, belilah produk yang seperti itu. Belilah produk-produk yang kalau kamu love Indonesia ya maka cintai produk Indonesia. Belilah. Ya. Agar apa? Agar apa anak-anak? Agar apa? Yang kaya juga orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kaya maka kaya semua makmur, maka persatuan dan kesatuan akan mudah didapat. Karena kalau pembuatan HP itu dari mana, kaya, Pak? Ya. Terus ya, Pak. Perutnya lapar. Pak. Ya. Apa? Pembuatan HP itu dari mana? Apa, Mas? Apa, Mas? Pembuatan HP dari mana katanya Fakri? Pembuatan HP banyak, dari Mas. mana? Jadi negara pembuat HP banyak kayak Samsung tuh Korea. iPhone gitu. Jadi gini, Mas. Indonesia tuh undi siapa ya? Kalau HP sementara Indonesia hanya impor ya, impor semua. Mungkin ada beberapa yang Jadi gini, Mas. Jadi ini apa ya, Mas ya? Jadi gini, kayak produk-produk itu ada yang memang di luar negeri, ada juga yang assembly artinya dirakit. Contoh misalkan ini ya. Contoh misalkan ada apa ya misalkan paling gampang itu sepeda motor ya. Honda misalkan Honda. Semua.
Honda PCX misalkan Honda PCX. Lah, Honda Honda PCX. Grand. Paling gampang mobil lah ya. Aku taunya mobil ya. Misalkan Mobil. Avanza itu mesinnya dari Jepang, tapi bodinya, kacanya, apa namanya, semua itu dari Indonesia. Bannya itu namanya Among Us. itu namanya apa? Dirakit atau assembly-nya di Indo. Assembly. Atau seperti mungkin mobil wuling itu kan. Wuling itu kan kenapa agak murah itu? Ya mahal ya mesti. Agak murah dari mobil lain karena dia dirakit di Indonesia. Ya. Itu nanti aja kalau enak tetap muka wuling. tak jelaskan yang agak panjang lebar. Kalau sini sayang waktunya. Oke, lanjut ke 4. 4 Pak Hari coba silakan 4. Yang mana? Itu Sila yang keempat. Sila keempat, pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Terus Mas. Berikut sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. 1. Menghargai perbedaan pendapat orang lain. 2. Mengembangkan sikap demokratis. Untuk pilon. Coba jangan mainan. Ya, ini namanya sudah tidak menghargai nih ya, tidak menghargai temanmu. Oke, ayo coba dihapus sendiri. Aham nyoret tadi. Loh, Pak Panji nyoret, Pak Panji keliru. Pak Panji menghapus, Pak Panji menghapus. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya Am ya sudah menghapus. Terima kasih. Masih Am sudah menyoret kami ya. Oke. Nomor 4 tadi. Oh, Andika ya. Oke. Menghargai, terima kasih Andika ya. Oke, menghargai perbedaan pendapat orang lain ya. Menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain itu sila yang keempat. Kemudian mengembangkan sikap demokratis. Oke, lanjut yang ini yang 5. Aham, ayo yang Aham sekarang 5. Kok bisa ya? Ayo Aham. Jangan terus. Yang ya Pak. Ya betul Aham. Oke silakan. Sila kelima memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Yang lainnya mu sendiri yuk. Yang lainnya mu sendiri. Sesuai dengan sila kelima Pancasila. Menghargai hasil karya orang lain. Membantu korban bencana alam. Le mesti mudlon. Le kalau baca menenggon. Tak rungu lo Am le. Apa? Loh, Aham jangan dimut. Coba dibaca lagi. Sila kelima memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Berikut sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Menghargai hasil karya orang lain. Membantu korban bencana alam. Oke, sila kelima Aham bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh. Dari berbet ya. Oke, jadi cita-cita kita nanti apa? Keadilan sosial mantap. Seluruh rakyat Indonesia. Apakah sekarang negara sudah memberikan keadilan bagi seluruh warga negara? Negara sedang melakukan untuk adil itu butuh proses bukan negara sudah melakukan dalam proses. Oke. Umur negara kita umurnya berapa kalau kamu tahu? 75 tahun. Oke, kalau Amerika merdeka berapa tahun? Kalau nggak salah 200-an kan ya? 400-an. Nah, sebagai sebuah negara kayak Amerika itu
sudah sangat maju sekali ya. Sudah sangat maju sekali Amerika. Coba kalau kamu ke Amerika sana itu, jalanan tertib ya. Begitu di sana itu tertib, jalannya parkirnya bagus. Kemudian listrik itu, atau kalau seperti di mana itu? Di mana itu? Di Australia juga ya. Iya. Di Australia itu kalau mau mati lampu, besoknya ada petugas atau ada yang nelpon, besok Pak mau mati lampu. Dan besoknya bulan depannya lagi, maka listriknya akan didiskon. Nah, gitu. Wih. Itu negara yang sudah maju. Indonesia mau kemana? Indonesia mau ke situ. Tapi karena kita negara yang masih baru saja merdeka, kita sebagai sebuah negara kita masih unyu-unyu, masih kecil ya. Proses ke sana anak-anak ya. Siapa nanti yang akan memimpin? Ya kalian ini. Iya. Kamu yang jadi mungkin bupati, wali kota, Pak Camat ya. Bangun negara ini. Jadi gubernur, Pak Benur, terus apa lagi? Bupati, Pak Pati. Ya. Pak, kalau Pak Panji sudah tua pada saat itu. Siti pakai sama Bu Siti. Ya. Itu tugas kalian nanti apa? Tugas kalian nanti adalah membangun bangsa. Makanya dengan membangun bangsa. Dikirim Dendi, Pak. Dikirim Dendi. Apanya, Mas? Cari tugasnya membangun bangsa. Oh, iya, maksudnya tugas kalian ke depan. itu dikirim ke Google Class. Oh iya. Nanti ya. Oh iya, aja. Oke ya. Itu tugas kalian nanti. Tugas kalian nanti adalah membangun bangsa, menjadi Oke, Pak Panji akhiri dulu pertemuan kita. Ya ampun, ketemu lagi besok. Terasa Oke dah. Ngamuk cuy, cuy. Betul. Ayo. Mana? Iya. Sorry. Udah, saya tutup aja. Mana nih? Aku kali kaget. Oke. Mas coba Arum bisa tutup berdoa. Ayo tuh, Arum. Jangan Rum. Arum. Ada tugas, Pak. Menang ngobar. Ada tugas apa? Ada. Ada tugas. Mau ya. Ya. Waktu apa sih? Yo, Yo, ramai-ramai. Baba. Langsung, Mbak. mulai teman-teman kita mulai. Teman-teman kita akhiri dulu acara hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. ketemu lagi besok dua kali pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimajukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.